Nusantara, where legends are born to the Pelatih anyar Garuda John Hartman kini tengah menjalankan misi penting ke Eropa demi mengamankan pemain keturunan kelas atas. Gak main-main, target yang dibidik pun benar-benar berlabel Grade A. Sebut saja pemain yang merumput di Bundesliga hingga Premier League, level yang selama ini cuma bisa kita lihat di layar kaca. Wajar kalau pergerakan ini langsung jadi sorotan, bukan cuma di media nasional, tapi juga di media-media Eropa. Bahkan beberapa calon pemain timnas sampai mendapatkan wawancara khusus soal masa depan mereka. Apakah siap membela merah putih? Namun, di balik misi serius sang pelatih di Eropa, ada cerita menarik di tanah air. Keluarga dari John Hartman yang ditinggal di Jakarta justru terlihat menikmati waktu, jalan-jalan santai di ibu kota, dan mencuri perhatian publik. So, inilah dampak besar John Hartman yang sudah terasa untuk timnas Indonesia, padahal belum memulai latihan perdananya. the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Melatih timnas Indonesia memang tidak pernah bisa disebut sebagai pekerjaan ringan. Tekanan publik, ekspektasi prestasi, hingga kompleksnya urusan pemain lokal dan diaspora membuat kursi pelatih selalu berada di bawah sorotan. Itulah sebabnya, sejak awal resmi menandatangani kontrak, John Hartman sepertinya tidak ingin membuang waktu sedikit pun. Alih-alih menunggu seremoni besar atau menikmati masa adaptasi panjang, ia langsung tancap gas bekerja, menyusun peta kekuatan, membaca karakter pemain, serta merancang proyek jangka panjang yang diyakini bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Lihat aja, sejak hari-hari awal, Hartman terlihat sangat aktif. Ia mempelajari kultur sepak bola Indonesia, memantau kompetisi domestik, sekaligus membuka jalur komunikasi ke luar negeri. Visi besarnya jelas, ia ingin membentuk skuad yang kompetitif, solid, dan siap bersaing di level Asia. Bahkan bermimpi melangkah lebih jauh menuju panggung dunia. Menariknya, sebelum diperkenalkan secara resmi ke publik sebagai pelatih timnas Indonesia, juru taktik 50 tahun ini ternyata sudah lebih dulu bergerak di balik layar. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ia telah menghubungi puluhan pemain, jumlahnya bahkan disebut mencapai sekitar 60 nama. Kontak itu dilakukan untuk berbagai tujuan, mulai dari perkenalan, pemetaan karakter, hingga menyampaikan garis besar visi yang ia ingin bangun bersama timnas Indonesia. Salah satu nama yang secara terbuka mengakui adanya komunikasi tersebut adalah Jens Schreven. Penyerang muda yang memiliki darah Indonesia ini mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapatkan pesan langsung dari John Hartman. Dalam pengakuannya, komunikasi itu berisi perkenalan awal, obrolan ringan seputar rencana besar timnas, serta harapan agar para pemain diaspora tetap membuka hati dan pikiran untuk kemungkinan membela merah putih. Meski belum membahas detail teknis, langkah ini menunjukkan betapa seriusnya Hartman menjalani hubungan personal sejak dini. Seolah ingin membangun rasa percaya, bahkan sebelum bertemu langsung di lapangan. Unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry. Setelah pengumuman resmi ke publik, langkah Hartman justru terlihat semakin agresif. Pelatih kelahiran Inggris itu tak ingin hanya memantau dari jauh melalui laporan video atau utusan asisten. Ia memilih turun langsung, terbang ke Eropa, menyaksikan pertandingan, mengamati latihan, serta merasakan atmosfer klub tempat para pemain diaspora berkarir. Keputusan ini menunjukkan bahwa ia ingin melihat sendiri kualitas, mentalitas, serta kesiapan para pemain yang berpotensi memperkuat Garuda. Di tengah jadwal yang padat, Hartman tampak tidak terlalu bergantung pada banyak perwakilan. Ia ingin hadir langsung, berbicara dari hati ke hati, memahami latar belakang pemain, serta menyampaikan secara personal bagaimana proyek besar timnas Indonesia akan dibangun. Dari sinilah muncul kesan bahwa era baru timnas akan diwarnai dengan pendekatan yang lebih dekat, lebih terbuka, dan lebih profesional. Fokus Hartman bahkan bukan hanya pada pemain yang sudah menjadi bagian dari timnas, tetapi juga pada mereka yang memiliki darah Indonesia dan berkarir di luar negeri.
Ia ingin memberikan kesempatan, membuka pintu dialog, serta melihat sejauh mana ketertarikan mereka terhadap proyek jangka panjang menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Dalam pandangannya, membangun tim kuat membutuhkan kombinasi antara talenta lokal yang berkembang dan kualitas diaspora yang sudah terasah di kompetisi top. Salah satu nama besar yang langsung menjadi sorotan adalah Pascal Struijk. Bek tangguh yang merumput di Inggris ini disebut-sebut masuk dalam radar pemantauan. Dalam sebuah wawancara dengan ESPN Belanda, Struijk akhirnya angkat bicara soal ramainya dukungan dari publik Indonesia. Ia mengaku terkejut melihat begitu banyak perhatian dan antusiasme. Menurutnya, dukungan itu terasa luar biasa dan menunjukkan betapa besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Dalam pernyataannya, Struijk juga menegaskan bahwa ia saat ini tengah fokus pada karir klubnya dan berusaha tampil sebaik mungkin. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka sangat ingin saya ke sana. Itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang sangat besar. Semua penggemar yang berkomentar di bawah unggahan Instagram saya itu cukup lucu, kata Struijk. Itu bukan sesuatu yang saya fokuskan. Saya ingin mengakhiri musim ini dengan kuat bersama Leeds United. Kami ingin bertahan di Premier League dan finish setinggi mungkin. Tapi, bagaimana dengan panggilan Belanda? Mari berharap hal itu akan terjadi suatu saat nanti, ujar Struijk sembari tertawa dinukil dari ESPN Belanda. Iya, intinya ia tidak menutup mata terhadap gelombang perhatian dari Indonesia. Bek Leeds United itu mengakui membaca berbagai komentar, melihat antusiasme, dan merasakan betapa besar harapan yang disematkan bagi publik. Pengakuan ini sama saja sudah menjadi sinyal bahwa komunikasi dan perhatian memang terjalin, meski jalan menuju keputusan akhir masih panjang. Bright Indonesia, march forward into the night. Red and white, the colors we bleed. Selain Pascal Struijk, nama lain yang juga masuk dalam pembahasan adalah Jensen Schild. Pemain muda yang berkarir di Jerman ini disebut memiliki kualitas yang menjanjikan. Dengan pengalaman lingkungan kompetisi yang kompetitif, Jensen Schild menawarkan profil bek modern yang kuat dalam duel, tenang saat menguasai bola, dan terbiasa bermain dalam sistem pertahanan yang rapi. Pengalamannya di Bundesliga, meski masih di level muda, memberikan gambaran bahwa ia tumbuh di lingkungan sepak bola dengan standar tinggi. Kombinasi disiplin taktik dan fisik yang prima membuatnya disebut-sebut sebagai salah satu opsi menarik untuk proyek jangka panjang. Kehadiran Hartman di Eropa disebut membuat beberapa pemain keturunan terkejut sekaligus tersanjung karena merasa diperhatikan langsung oleh pelatih kepala timnas Indonesia. Tak hanya itu, ada pula Tristan Goyer, bek muda yang menimba ilmu di Belanda dan dikenal memiliki potensi besar. Dengan latar belakang akademi yang kuat dan pengalaman bermain di level yang menuntut disiplin tinggi, ia dinilai cocok dengan filosofi sepak bola modern yang ingin dibangun Hartman. Kemampuan bertahan, membaca permainan, serta keberanian dalam duel membuat namanya sering muncul dalam diskusi para pengamat. Dari darah Jerman, Laurin Ulrich juga menjadi sorotan. Gelandang muda ini dikenal memiliki teknik mumpuni, visi bermain yang baik, serta kecerdasan dalam mengatur tempo. Di usia yang relatif muda, ia sudah merasakan atmosfer kompetisi yang keras, sesuatu yang dianggap sangat berharga untuk masa depan timnas Indonesia. Jika suatu saat pintu komunikasi benar-benar terbuka, kehadirannya bisa menambah kedalaman lini tengah Garuda. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. Sementara itu, di tengah kesibukan John Hartman menjalani tugas barunya bersama timnas Indonesia, muncul cerita menarik dari sisi keluarganya. Seperti yang diketahui, istri dan anak-anak Hartman, yakni Lily May dan Jay Hartman, belakangan ini ikut menetap di Indonesia sementara. Namun saat sang pelatih dikabarkan fokus bekerja, bahkan disebut-sebut melakukan perjalanan ke luar negeri untuk urusan tim, keluarga yang ditinggal di Jakarta justru terlihat menikmati waktu mereka. Dari beberapa potret dan aktivitas yang beredar, kemungkinan besar mereka memanfaatkan momen ini untuk lebih mengenal kota, jalan-jalan santai, menikmati suasana ibu kota, hingga mengunjungi beberapa tempat ikonik Jakarta.
Bisa jadi, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Sepertinya, keluarga Hartman ingin merasakan langsung kehidupan di Indonesia, bukan sekedar ikut pindah, tetapi juga membangun kenyamanan selama sang ayah mengemban misi besar bersama Garuda. Sementara John Hartman sibuk memikirkan taktik, pemain, dan masa depan timnas. Di sisi lain, keluarganya kemungkinan sedang menciptakan kenangan manis di Jakarta. Sebuah gambaran bahwa di balik proyek besar sepak bola nasional, ada cerita keluarga yang ikut berjalan, perlahan menyatu dengan Indonesia. Rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope. Across the oceans wide on FaceTime road. Pada intinya, semua kegiatan John Hartman ini menggambarkan satu hal, bahwa John Hartman tidak datang dengan rencana setengah-setengah. Ia memetakan potensi, membuka komunikasi, serta menyusun jaringan yang luas demi membangun timnas Indonesia yang lebih kuat. Proyek menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030 menjadi benang merah dari seluruh langkahnya. Di satu sisi, publik Indonesia menaruh harapan besar. Di sisi lain, para pemain diaspora mulai merasakan bahwa timnas Indonesia kini dikelola dengan pendekatan yang lebih serius dan terstruktur. Kehadiran pelatih berpengalaman, komunikasi yang intens, serta visi jangka panjang yang jelas membuat proyek ini terasa berbeda. Cerita tentang Pascal Struijk yang mengakui perhatian publik, Jan Schraven yang sudah dihubungi, hingga munculnya nama-nama seperti Tristan Guyer, Lauren Ulrich, dan Jensen Silk menambah warna dalam perjalanan baru timnas. Semua ini seolah menjadi potongan puzzle yang perlahan disusun, menunggu waktu untuk membentuk gambaran besar. Sebuah skuad Garuda yang lebih kompetitif, lebih percaya diri, dan siap menantang kekuatan-kekuatan besar di Asia, bahkan dunia. Di tengah dinamika itu, langkah Hartman ke Eropa, pendekatannya yang personal, serta keberaniannya menyusun proyek jangka panjang, membuat publik bertanya-tanya, kejutan apa lagi yang sedang disiapkan? Satu hal yang pasti, era baru timnas Indonesia sedang bergerak, dan cerita tentang para pemain diaspora ini baru saja memasuki bab awal yang penuh spekulasi, harapan, dan mimpi besar.